Hai semua, selamat Natal, selamat menyambut kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah teman-teman, kalau udah Natalan nih ya, di Amerika itu tuh suasananya udah beda loh. Nah teman-teman bisa lihat di sini, rumah-rumah tuh udah dihiasin sama lampu-lampu yang indah. Mereka juga menyediakan pohon Natal, menghiasnya. Tidak hanya itu, di Amerika, karena menyambut liburan Natal, mereka menyediakan diskon-diskon yang luar biasa. Semuanya serba murah dan terjangkau. Nah, teman-teman kerasa banget ya bedanya ya nuansa Natal di Indonesia dan di Amerika. Kalau di Amerika tuh teman-teman, aduh kerasa banget. Wah, ini hari Natal di semuanya hangat, semuanya cerah, semuanya meriah, semua bahagia. Nah, teman-teman sebenarnya gimana sih sebenarnya menyambut Natal itu? Apakah harus semeriah seperti di Amerika atau gimana gitu loh? Nah, kalau saya pribadi sih sejujurnya ya, saya tuh ditanya gitu sama suami saya, gimana kita mau hias rumah enggak? Kita beli pohon Natal, nanti kita hias, terus nanti pohon di depan rumah tuh nanti kita taruh lampu, semua gitu. Jadi rumah kita tuh kayak wow gitu, kayak banyak gitu lampu-lampu meriah gitu. Sehingga kalau ada orang lewat gitu depan rumah, pasti ngeliat rumah kita, karena rumah kita keren banget gitu loh. Nah terus saya bilang gini, udahlah nggak usah, ngapain sih ngias-ngias segala. Nah teman-teman boleh beda ya sama saya ya. Saya tuh suka banget menghias pohon Natal. Saya inget banget waktu kecil, saya pernah ada momen menghias pohon Natal sih di rumah. Saya inget banget tuh, saya taruh tuh pohon Natal di ujung rumah ruangan gitu. Terus saya hias itu. Ya lumayan lah untuk saat itu. Saya suka banget. Bahkan saya kemarin itu ya keliling-keliling kota untuk lihat-lihat rumah-rumah yang ada lampu-lampunya gitu. Nah buat saya pribadi, saya nggak gitu suka menghias rumah yang cuma beberapa hari doang gitu. Nanti pas di akhir tahun di packing lagi, dibungkus, taruh di gudang kayak gitu. Buat saya sih itu nggak praktis ya. Buat saya yang minimalis, yang langsung aja gitu. Saya nggak suka yang aduh setiap nanti taruh pasang lagi, taruh lagi pasang lagi. Buat saya sih saya nggak suka seperti itu. Jadi teman-teman, buat saya sih Natal itu tuh bukan yang menghias rumah sebagus mungkin, atau mendekorasi pohon Natal seindah mungkin, atau pokoknya liburan semeriah mungkin. Buat saya sih nggak itu ya. Kalau saya sih Natal itu lebih kepada Natal gitu loh, menyambut hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus, yang lahir ke dunia untuk menebus dosa kita, sehingga kita bisa berdamai dengan Allah, seperti itu. Jadi kita nggak yang, kalau buat saya sih Natal ya Natal itu di hati gitu. Natal bagaimana saya mengevaluasi diri saya gitu loh, dengan Tuhan, hubungan saya dengan Tuhan bagaimana, seperti itu. Jadi nggak yang heboh gitu, yang kayak heboh di Amerika gitu. Aduh, di Amerika tuh heboh banget deh teman-teman, serius. Ampun, dari rumah-rumahnya aja saya lihat ya, ada beberapa rumah ya dihiasin tuh kayaknya lebay banget, tau nggak? Aduh, setiap titik rumahnya itu ada lampunya gitu dan berwarna-warni. Nah teman-teman bisa lihat ya di di video yang saya kirim itu, ada beberapa rumah yang lebay banget gitu, menghiasnya tuh kayak lebay banget deh, beneran deh. Itu kayaknya propertinya itu satu ruangan gitu kalau dikumpulin. Nah teman-teman boleh beda pendapat ya sama saya. Nah teman-teman yang setuju dengan saya boleh tulis komen, yang gak setuju juga boleh tulis komen gitu ya. Nah buat saya dan suami sih akhirnya kita setuju aja. Kita pas di momen-momen Natal ini adalah momen-momen refleksi gitu, momen-momen kita saling introspeksi diri gitu loh, semakin dekat dengan Tuhan, dengan sesama, seperti itu. Jadi nggak yang fokus ke artificial gitu, yang
cuma kelihatan luar aja, tapi lebih kepada ke dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita menghayati kelahiran Tuhan di dalam hidup kita. Apakah Tuhan itu sudah lahir di dalam hati kita? Apakah kita sudah memelihara hubungan kita dengan Tuhan setiap hari? Secara jujur, saya tuh kadang-kadang saya kurang menghayati, menikmati kehadiran Tuhan sih setiap hari. Oleh karena itu saya terus berdoa gitu supaya saya terus merasakan itu, cinta saya yang mula-mula gitu loh kepada Tuhan. Kadang-kadang kita kok kayaknya berdoa kok kayak hambar gitu. Teman-teman pernah nggak ngerasa gitu? Saya juga pernah begitu sering. Nah, oleh karena itu kita terus pelihara gitu loh hubungan sama Tuhan. Memang kadang-kadang kering banget sih. Oleh karena, bisa bayangin nggak? Kadang-kadang kering gitu hubungan sama Tuhan, tapi kadang-kadang mesra banget gitu loh, kayak cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan, kayak rindu banget bersekutu dengan Tuhan gitu, kayak bersekutu denganmu gitu. Aduh, saya jadi inget masa-masa kuliah gitu dulu ya, waktu pertama-tama. Saya sebenarnya menerima Tuhan gitu tuh sejak saya SMA sih, tapi saya bener-bener menikmati hubungan yang indah banget gitu ya. Itu tuh pas saya kuliah gitu. Jadi saya tuh udah ya, saya lagi sendirian gitu ya, di kos-kosan gitu ya. Nggak ada orang tua gitu kan, sendirian aja, terus di Semarang, nggak pernah tinggal sendiri, tiba-tiba harus sendirian gitu ya. Ya udah, temennya ya cuma Tuhan aja. Disitulah jadinya kayaknya bener-bener gitu ya mengandalkan Tuhan gitu. Nah saya mau recall lagi gitu, inget lagi cinta saya yang mula-mula gitu sama Tuhan, dan saya pengen banget merasakan itu gitu loh. Saya juga bingung waktu kuliah tuh kenapa begitu dalam ya cintanya ya. Apa karena saya nggak punya, maksudnya nggak deket gitu sama orang tua, jauh gitu ya, atau pokoknya deket banget gitu loh, kayak deket banget gitu sama Tuhan. Sekarang bukannya saya nggak deket sama Tuhan, cuma kayaknya beda gitu loh rasanya. Kalau misalnya teman-teman tahu, inget nggak lagu ini yang bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau undur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau undur lagi. Tidak mau, ku tidak mau undur lagi. Tidak mau, ku tidak mau undur lagi. Nah teman-teman, itu yang saya rasakan waktu saya kuliah gitu loh. Sekarang sih saya merasakan juga gitu, cuman rasanya beda gitu loh. Kayaknya waktu cinta pertama-tama gitu ya sama Tuhan tuh waktu kuliah, waktu masih muda, masih umurnya masih belasan gitu ya. Aduh, itu bener-bener kayaknya murni banget. Jadi nggak ada yang bener-bener kayaknya tuh Tuhan tuh bener-bener deket banget gitu ya. Bukannya sekarang Tuhan nggak deket ya, Tuhan deket juga gitu. Cuman kayaknya beda banget gitu rasanya. Aduh teman-teman, saya terus berdoa supaya saya tiap hari tuh ngerasain cinta Tuhan yang mula-mula gitu loh. Saya pengen banget ngerasain itu tiap hari loh teman-teman. Nah itu yang saya pengen rasakan gitu tiap hari di hari Natal ini, di penghujung tahun ini. Nah buat saya untuk yang kayak gitu, pesta-pesta meriah-meriah, nggak apa-apa juga, seneng. Tapi itu bukan jadi fokus kita. Nah saya ada tulis lagu sih, kalau teman-teman lihat nanti di video, nanti di scroll ya ke bawah, saya ada 5 lagu Natal gitu ciptaan saya gitu ya. Ada satu lagu ciptaan saya yang tulisannya begini, yang isinya yang saya bilang kalau Natal tuh bukannya makan mewah, bukannya liburan, bukan hahaha, tapi itu Natal adalah kelahiran Tuhan, dimana kita bisa menghayati itu lebih dalam gitu. Nah untuk sebagian orang mungkin gagal menghayati itu, tapi oleh karena itu teman-teman, saya
Saya pengen banget kita semua bisa merayakan Natal dengan lebih hikmat, lebih sukacita, lebih dapet gitu cinta mula-mula kita kepada Tuhan di hari Natal ini. Dan semoga teman-teman ya, di Natal ini kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, semakin yakin gitu bahwa Tuhan beserta kita, ya kan? Tuhan berserta kita di masa yang lalu ketika pandemik begitu ganas, dan Tuhan pun akan bersama kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Karena kadang-kadang kita pasti adalah momen-momen kita, aduh gimana nih Tuhan, ragu gitu. Gak apa-apa, wajar. Nah, oleh karena itu di momen Natal ini kita kembali diingatkan untuk semakin teguh bersandar kepada Tuhan. Nah teman-teman, jadi di momen Natal ini kalau mau meriah-meriah gak apa-apa juga. Tapi yang terpenting adalah kita terus merasakan cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati kita semua. Merry Christmas.